Oke, kembali lagi di Pocoker TV bersama Bang Diksor. Sepak bola maju tanpa yoyo. Kita bakal membahas pertandingan melawan Arab dulu deh. Kemarin kita review. Bang Diksor gimana? Pemilihan pemain startingnya yang salah. Kayak seakan menganggap Premier Arab itu nggak terlalu bagus-bagus banget. Ya. Apa ya? Terus nggak ada koordinasi, analisisnya hilang kali. Man marking pemainnya juga nggak tahu kenapa jelek banget. Betul, saya kaget tuh dengan starting line up tuh. Bang Diksor melihatnya gimana, Bang? Apa ya? Kalau lu mau masukin Beckham, Klok, babak kedua lah. Ini kan cari mau menang, mau lolos loh. Jangan dijadiin perjudian dengan lu coba-coba naruh pemain. Jadi kalau lu bilang, oh ini menang, oh ini apa? Eksperimen saya berhasil. Betul. Tapi kalau gagal, mau apa coba? Peluang kunci yang dari skema cuma jadi oleh Romeni yang dipasing Eliano itu. Itu menit ke-70, Bang. Iya. Gila. Sisanya shootnya dari penalti kick. Tapi bener-bener polanya nggak jalan, strateginya nggak ada, mainnya berantakan ya Bang Diksor ya. Mainnya amburadul, hancur parah, acak-acakan, nggak ada koordinasi sama sekali, lini antar lini rusak banget. Yang jadi kuncinya adalah lini tengah dengan memakai 4-2-1-3 ini, malah lini tengah kita hancur parah. Betul. Jadi betul. Jadi masalah non teknis kelar ya, yang dipermasalahin sama federasi kita yang belum jauh-jauh udah ngomong ini wasit Timur Tengah lah apa, tapi wasit gue terlalu acungi jempol untuk wasitnya. Respect sama wasitnya ya. Ya, luar biasa wasit, kepemimpinannya luar biasa. Wasit terbaik sepanjang apa ya? Gue lihat Indonesia main. Iya. Wasit paling luar biasa pimpin pertandingan Indonesia kemarin pas lawan Arab itu. Kita kalah 3-2. Kita bakal melawan Arab ya nanti pagi ya Bang Diksor ya. Irak. Oh iya lawan Irak kita lawan Irak. Lawan Arab kalah 3-2. Masih punya chance lah. Menurut Bang Diksor nih lawan Irak gimana nih? Kita harus main yang gimana dan starting line up-nya menurut Bang Diksor kayak gimana? Sebenarnya apa ya? Tim ini kan selama ini kita kalau mau bilang lagi dia pakai 3-5-2 lagi, ntar bilangnya 3-4-3, ntar bilangnya lagi Sintayongisme lagi. Betul, pelatih lama tapi lagi. Emang the winning team itu nggak bisa lu rubah langsung dalam. Bayangkan Arne Slot aja make formasinya Klok sampai dia juara. Balik musim ini baru dia mulai gunakan caranya. Iya. Dia pilih pemainnya, dia lihat aja Arne Slot aja ganti pemain, ganti formasi aja ada sedikit satu, malah 3 kali kalah beruntun loh. Jadi PK nggak usah gengsi lah kalau pakai 3 back. Jangan ngikutin apa kata federasi, lu yang mimpin loh. Iya. Hanya gara-gara federasi bilang ini harus main 4 back, lu ngikut. Coach Justin lagi ngomong ini, lihat aja, gue marah kalau PK nggak pakai 4 back. Itu hasilnya 4 back kemarin. Iya. Penempatan pemain yang salah. Oke lah, benar Yakob di kemarin juga ada main di belakang, tapi posisinya wing back, bukan apa? Bukan full back loh. Itu gimana? Itu lagi kesalahan pelatih melihat. Udah lihat pemainnya underperform, nggak diganti, dipaksain. Nah ini gue sedikit analisa nih ya, gue melihat 3 pertandingan main di Kings Cup ya, walaupun dia kejebolan duluan lawan Hong Kong Bang 2-1. Ya. Lawan Thailand itu luar biasa, pertandingan yang sangat seru ya. 2 kartu merah pemain Irak, gimana Bang Diksor tuh dia melihat persiapan dia? Apa ya, pas lawan Thailand tuh sebenarnya saya paling sorotin match lawan Thailand. Mereka keganggu ritme permainnya setelah Thailand udah mulai main keras. Ya. Jadi ada yang ngelihat cuma wah ini Irak mainnya tendang kaki, enggak. Jadi setelah mereka unggul, Thailandnya udah mulai main geruduk-geruduk kayak gajah. Iya, udah mulai panas mainnya. Udah mulai panas, makanya kenapa sampai pemain Irak itu sampai tinggi, sampai sikat kakinya juga ya gara-gara timbal balik itu. Emang enggak seharusnya dipermasalahkan juga kenapa pemain sampai mempunyai emosi yang begitu luar biasa, meledak-ledak ya. Nah, Irak juga backnya ini 4 back ini luar biasa, dia sejajar, dia disiplin, dia mainnya rapi dan posturnya tinggi-tinggi Bang Diksor. Luar biasa pemain Irak ini 4 back ini. Jadi emang apa ya Will, yang harus itu perang lini tengah lagi. Iya. Kalau berani Coach Patrick mainin tetap kayak skema yang kemarin, perang lini tengah.
Memang gelandangnya ini, 2 gelandang ini luar biasa nih. Ya, dua gelandang Main Irak di itu Eropa nih. Si dua Yakob sama nomor 16 tuh Bang Dikson. iya, duet gelandang Irak itu luar biasa. Luar biasa. Itu ala kemarin aja Ali Jasim aja Ali Jasim, ya. jarang diturunin kan. Betul. Untuk striker Katanya Ayman Hussein gak main, tapi kita kadang-kadang nggak iya, tahu juga nih. nggak tahu kondisi pemain. Nah, itu dia katanya Ayman Hussein Sekelas Pep Guardiola aja bisa menipu Liverpool pas bilang Haaland itu gak main, dia. kaget-kaget ada di lapangan. Katanya cedera lah, apalah, Iya. atau dimainin ya kan Bang? Aldo Sari contoh kemarin. Betul. Orang gembor-gembor Aldo Sari nggak ada. Iya. Ternyata pas main kenceng banget. Yang Bayes tuh nomor 8 tuh Bang Dikson, sayapnya bahaya tuh nomor 8 Bayes. Pokoknya ini perang lini tengah. Lini tengah Indonesia harus kuat Bang Dikson. Lini tengah Indonesia kalau kuat menang kita. Tapi kayaknya harus Tom Haye main duluan ya. Ya ntar kita bahas line up di belakangan ya biar seru. Itu dia tuh. Yang gue lihat-lihat gelandang Irak ini mainnya sweet play, dia menguasai bola cepat dan dia bisa mengkomunikasikan dengan pemain-pemain sayap juga Bang Dikson. Jadi sebenarnya kemarin juga formasi Patrick itu sebenarnya gue bilang kalau pemainnya jalan, lini tengahnya hidup. Bagus kita itu. Bagus. Betul. Double pivot itu kalau jalan, ngeri-ngeri sedap. Iya, betul. Ngeri-ngeri sedap double pivot itu kalau jalan. Kalau mereka bisa ngatur ritme di tengah. Betul. Soalnya kemarin nggak ada sama sekali. Gak ada. Ini juga ada satu kesalahan pemain yang juga nggak ngerti skema. Nggak jalan skema. Nggak jalan sekali. Gue bukan nyalain Klok utuh-utuh, tapi emang kesalahan ada di Klok semua. Ya, begitu kehilangan bola dia nggak main marking, dia malah jogging santai. Iya, betul. Akhirnya terjadinya gol balasan babak pertama dijadiin 1-1 itu emang dia salah clearance. Habis itu nggak, teman-temannya nggak main marking, dia juga joggingnya santai. Banyak pemain tuh yang jalan tuh Bang Dikson, nggak pressing pisan tuh Bang. Iya, itu main markingnya hilang loh, aneh loh saya. Hilang. 1 lawan 1-nya nggak ada sama sekali. Pas waktu gue mau bilang mau balikin ke ST lagi atau bagaimana, tapi emang pas zamannya ST itu main markingnya bagus. Jadi 1 lawan 1-nya. Begitu kita juga di press juga kita nggak kegalagapan. Nah, kita harus mengantisipasi crossing dari sayap-sayap Irak Bang Dikson. Gila itu. Ya, biasa. Diagonal ke langsung ke pertahanan itu bahaya. Jadi Sapa duet sama Jaitses ya harus bekerja keras. Harus bekerja keras, duel udara melawan Ayman Hussein tuh. Kalau dia main ya guys ya. Ya. Jadi yang patut diwaspadai adalah Ayman Hussein strikernya sama duet gelandang tengahnya 2 orang. Betul. Dia Irak pakai 4-4-2 ya. Betul. Jadi 4-4-2. Ada 1 orang di belakang Ayman Hussein itu hati-hati juga, takutnya Ayman ini jadi pemantul untuk dia. Betul. Jadi Coach Patrick itu apa ya? Harus antisipasi dari sekarang, harus analisa. Dan juga kalau mau analisa juga nggak usah digembor-gemborin lah di IG lah, di mana lah. Capek juga mau analisa saja, harus mau orang tahu. Nah, gue pengen nanya Bang Dikson, starting line up nih prediksinya siapa aja Bang? Starting line up sama dari pemain kunci dulu ya? Iya, dari kiper dulu. Kiper tetap Martin Paes. Formasi pakai apa nih Bang? 3-4-3 atau saya sih masih kayak kemarin sih 4-2-1-3 sih. 4-2-1-3, 4 di belakang, sebelah kanan. 4 di belakang, sebelah kanan Sandy Walsh main bawah pertama. Ya. Center back, 2 center back tetap tengah. Kevin sama Jai. Sebelah kirinya Dan James. Oke. Kalau 2 di tengah kalau Verdong main ya. Iya. Kalau Verdong main, Verdong Pelupesi duet. Depannya Haye. Depannya Haye ya. Iya. Jadi 3 orang ini bisa dirotasi keliling. Kan Haye ini bisa jadi box to box juga kan. Betul. Verdong juga bisa dorong ke depan. Iya, 4-2-1-3. Tiganya tuh bentukin segitiga. Iya. Jadi Diamond ini bisa ini kan tukar posisi. Saya takutnya Irak bakal main Diamond juga. Betul ya Pak. Soalnya kan ada penyerang lubang di belakang si Ayman Hussein kan ada satu penyerang. Bener. Takutnya mereka 2 orang ini jadiin Diamond juga. Nah, itu dia. Jadi kanannya tetap sayap kanannya tetap Miliano. Sebelah kirinya kalau Eliano. Antara Ragnar atau Eliano Renders. Depan udah pasti Ole Romani. Kalau pemain kuncinya saya kali ini main kunci ya Tom Haye. Tom Haye jadi kunci otak semuanya. Kalau dia bisa ngatur tengah, ritmenya jalan, hidup permainan. Kalau dia nggak bisa ngatur ritme di lapangan tengah, nggak hidup, nggak bakalan hidup pertandingan itu. Kalau misalkan Tom Haye nih kayaknya babak pertama kayaknya babak 2 bakal diganti kayaknya karena fisiknya ya. Enggak sih, kalau menurut saya
dia fighting Mm-mm. bakal main di STI, dia bisa main 90 kok, Mas Adi ini kan bisa main 90. Kadang-kadang kalau ganti juga ya karena emang Mm-mm. main di Indonesia kan agak panas. Di Timur Tengah panas sih, panas tapi nggak terlalu panas di Arab ya. Oke, Eh kita ke prediksi skor prediksi nih Bang. skor saya Indonesia menang 2-0. 2-0. Kalau saya Indonesia seri lah, satu sama. Satu sama ya. Satu sama. Oke. Kalau gitu satu pesan dari saya, ingat stop lah rasis ke pemain lah. Itu Benci nggak boleh banget tuh. saya ngeliat kalian ngina-ngina orang kayak fisik kalian paling bener aja. Jangan ini ya menyerang personal Pokoknya pemain rasis ya. itu paling dilarang dalam sepak bola. Iya, betul, Gak malu betul. apa ngatain orang tapi diri lu belum bener. Betul, betul. Malu lo sama agama ngajarin lu untuk bener tapi lu nggak bener. Untuk satu lagi untuk iya. federasi, fokuslah ngurus timnas ini. Oke, tetap kita dukung Bang Dixer ya karena Ya. ini penentuan juga nih, ya kan? Penentuan Buat juga timnas untuk Indonesia sebenarnya penentuan untuk PK bisa membuktikan dia Ya. bagus apa kagak. Intinya kita lihat aja hasilnya nanti, tetap kita dukung. Oke Bang Dixer. Oke. Kita bakal ketemu di video selanjutnya Bang Dixer. Makasih.